warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Melanjutkan materi ilmu dan teknik pengendalian gulma. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan prinsip pengelolaan pengendalian gulma. Untuk selanjutnya materi yang kita sampaikan yaitu tentang macam-macam metode pengendalian gulma. Macam-macam metode pengendalian gulma ada 6, yaitu yang pertama yaitu pengendalian gulma secara preventif atau pencegahan. Kemudian yang kedua pengendalian gulma secara mekanis. Kemudian yang ketiga pengendalian teknis atau sering kita sebut sistem budidaya. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian hayati atau biologi. Kemudian yang kelima yaitu metode pengendalian secara kimia, dan yang terakhir yang keenam yaitu metode pengendalian gulma secara terpadu. Pengendalian gulma dengan secara preventif ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, yaitu yang bisa kita lakukan terkait dengan pengendalian secara preventif. Yaitu yang pertama perlu adanya peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan atau pengendalian gulma secara preventif. Ini biasanya dilakukan oleh Badan Karantina dari Departemen Pertanian, saya kira yang membuat undang-undang terkait dengan pencegahan atau pengendalian gulma secara preventif. Kemudian terkait dengan pengendalian preventif yang lain yaitu dengan cara menghindari kontaminasi benih atau bibit oleh gulma. Kemudian yang lain yang terkait dengan pengendalian preventif yaitu dengan penggunaan pupuk kandang yang sudah matang. Ini sering terjadi di tingkat petani bahwa penggunaan pupuk kandang yang belum matang sehingga bisa menyebarkan biji-biji gulma di lahan-lahan pertanian. Demikian juga tadi terkait dengan benih yang terkontaminasi oleh biji gulma, sehingga pada waktu menyebar benih di lapang atau di sawah misalnya, biji yang terbawa atau biji gulma yang terbawa di benih dapat menyebar juga di area sawah. Kemudian menghindari pengangkutan jerami atau pakan ternak dalam jarak yang jauh, sehingga antar daerah antar provinsi itu juga akan dapat membawa atau mengangkut biji-biji gulma yang terbawa oleh jerami. Kemudian pencegahan yang lain atau pengendalian secara preventif yang lain, misalnya melakukan pembersihan gulma ada di irigasi. Kemudian juga dapat dilakukan dengan perundang-undangan terkait dengan impor. Salah satunya yang terkait dengan undang-undang yang tadi adalah peraturan terkait impor ternak, sehingga impor ternak yang dari luar yang mungkin bisa terbawa dari sapi yang memakan rumput yang di daerahnya bisa terbawa ke daerah yang lain, atau antar negara kalau impor adalah antar negara, sehingga biji gulma bisa terbawa antar negara. Kemudian terkait dengan alat-alat pertanian, sebaiknya setelah digunakan, setelah dipakai harus dibersihkan sehingga tidak terbawa juga dalam perjalanan, misalnya dari lahan dibawa ke rumah, sehingga sepanjang jalan kalau alat-alat pertanian yang masih terdapat tanah, yang tentunya bisa biji gulma juga akan terbawa di tanah sehingga bisa menyebar selama perjalanan. Itu terkait dengan pengendalian gulma secara preventif. Kemudian pengendalian yang berikutnya yaitu pengendalian
secara mekanis. Pengendalian secara mekanis banyak ya yang bisa dilakukan, ya, misalnya dengan pengolahan lahan. Pengolahan lahan sendiri itu juga menjadi salah satu metode pengendalian secara mekanis. Kemudian pembabatan atau pencabutan. Kemudian penggenangan. Ya, kalau penggenangan biasanya sudah terjadi ya pada lahan-lahan persawahan, saya kira dalam pengelolaan gulma di sawah dengan adanya pengenangan atau pengairan irigasi, kemudian biji-biji gulma dapat terendam oleh adanya irigasi sehingga pekecapan gulma tidak tumbuh. Kemudian pengendalian mekanis yang lain yaitu pembakaran. Ini biasanya dilakukan untuk pembukaan lahan-lahan baru. Kemudian penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa juga merupakan salah satu pengendalian secara mekanis. Penggunaan mulsa bisa bermacam-macam ya. Bisa mulsa menggunakan mulsa jerami, bisa menggunakan mulsa plastik. Kemudian terkait pengendalian tadi pengolahan lahan ya, dalam pengendaliannya biji gulma dalam tanah bisa terangkut ya waktu diolah sehingga bisa terbalik atau terpotong ya, sehingga bisa terbenam di waktu pengolahan sehingga biji-biji gulma berada di bawah tanah. Kemudian terkait dengan pengendalian yang lain secara mekanis, pemusahaan tadi ya, disampaikan bahwa bisa menggunakan mulsa organik melalui jerami dan mulsa plastik dan sebagainya. Kemudian untuk pengendalian berikutnya yaitu pengendalian secara kultur teknis atau secara budidaya ya. Tujuannya sebenarnya untuk memanipulasi ya secara ekologi atau lingkungan sehingga pertumbuhan gulma dapat tertekan. Ada beberapa metode pengendalian secara kultur teknis. Yang pertama yaitu penerapan sistem budidaya yang tepat ya, dalam artian misalnya sistem petanaman baik secara tunggal maupun secara tumpang sari atau tanaman ganda. Kemudian melakukan pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman juga menjadi metode yang bisa memutus atau rantai dari pertumbuhan gulma ya. Dengan adanya pergiliran tanaman, tentunya setiap komoditas tanaman mempunyai dominasi gulma tertentu, sehingga setelah dilakukan pergiliran, saya kira jenis gulma tertentu tidak akan tumbuh pada sistem budidaya jenis tanaman yang lain. Kemudian penggunaan varietas unggul juga menjadi hal yang sangat penting ya. Varietas tanaman yang genjah, yang cepat tumbuh akan mampu bersaing terhadap gulma. Kemudian pengaturan jarak tanam yang optimum itu menjadi hal yang penting juga ya dengan pengendalian secara kultur teknis. Dengan pengaturan jarak tanam, saya kira dengan jarak tanam yang optimum, pertumbuhan gulma akan terhambat ya dengan adanya populasi yang rapat. Kemudian penanggungan tanaman juga menjadi salah satu metode pengendalian secara kultur teknis. Dengan ada penanggungan ini sangat terkait dengan tentunya intensitas cahaya matahari yang diteruskan oleh tanaman ya. Dengan adanya penanggungan saya kira intensitas cahaya yang diteruskan semakin sedikit sehingga jenis-jenis gulma tertentu akan terhambat pertumbuhannya. Terkait dengan kultur teknis adalah pengendalian menggunakan LCC, legume cover crop. Ini biasanya digunakan pada budidaya tanaman tahunan, misalnya pada tanaman kelapa sawit maupun karet, dan biasanya dikelola dalam skala besar ya, skala perusahaan atau skala perkebunan PTB, karena biaya untuk pengelolaan LCC ini cukup tinggi, sehingga biasanya dilakukan pada beberapa perkebunan skala besar.
LCC tentunya terkait dengan penekanan kurma karena pertumbuhan yang cepat ya, pertumbuhan cepat dari LCC ini sehingga dapat cepat menaungi sehingga pertumbuhan kurma menjadi lebih lambat. Kemudian metode pengendalian yang selanjutnya yaitu pengendalian secara biologi. Di sini pengendalian bisa menggunakan mikroorganisme atau organisme lain ya, seperti insek, ternak, fungi, dan ikan dan sebagainya. Dengan organisme seperti kumbang dan sebagainya juga bisa digunakan di situ ya, termasuk insek. Di sini ada dua ya, biasanya dikelompokkan menjadi pengendalian biologi monofag maupun dengan biologi polifag. Biasanya ini menggunakan insekta ya, seperti kumbang, gitu ya, kupu dan sebagainya. Kemudian secara polifag pengendalian biologi bisa menggunakan ternak ya, seperti sapi, kemudian ikan ya, di perairan. Ya, kalau ikan di perairan sering kita kenal dengan sistem minyak padi ya. Oke, jadi itu terkait dengan pengendalian kurma secara biologi. Kemudian pengendalian yang kelima yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu pengendalian menggunakan herbisida, di mana herbisida itu adalah senyawa kimia ya yang digunakan untuk menekan atau mematikan pertumbuhan kurma. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengendalian kimiawi ya, tentunya sangat terkait dengan jenis tanaman maupun jenis kurma yang ada di lahan. Kemudian herbisida yang digunakan. Kemudian lingkungan juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari pengendalian secara kimia. Misalnya tadi ya di materi sebelumnya terkait dengan perencanaan pengendalian kurma, kita harus melihat kondisi lingkungan ya, apakah cuacanya mendung atau tidak ya. Kalau mendung kira-kira mau hujan ya, tentunya perlu dijadwalkan ulang untuk pengendalian kurma menggunakan herbisida. Kemudian cara aplikasi juga harus tepat ya. Kalau tidak tepat tentunya tingkat kesalahannya metode pengendaliannya akan mempengaruhi hasil pengendalian. Kemudian pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian kurma secara terpadu. Yang dimaksud di sini adalah pengendalian kurma dengan memanfaatkan beberapa cara atau metode pengendalian dari beberapa metode yang diterapkan dalam satu periode tanaman atau satu musim tanam. Pencampuran beberapa atau penggabungan beberapa metode pengendalian. Tahapan pengendalian secara terpadu tentunya perlu adanya identifikasi ya, secara tepat dan menyeluruh. Kemudian yang kedua perlu pemilihan cara pengendalian yang tepat. Kemudian perlu juga pengawasan pelaksanaan dan pemilihan bahan dan peralatan yang tepat. Dalam metode pengendalian secara terpadu ini merupakan pengelolaan ya kurma dalam jangka panjang sehingga keberhasilan pengendalian ini akan lebih baik secara ekonomi maupun secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan. Di sini dalam pengendalian terpadu saya kira sudah banyak diterapkan ya. Sehari-hari sudah diterapkan sebenarnya, baik itu di budidaya tanaman semusim maupun budidaya tanaman tahunan. Ya, misalnya kalau di tanaman semusim, saya kira di lahan jagung maupun padi, saya kira sudah diterapkan ya, dari awal misalnya pengolahan lahan itu sudah satu pengendalian secara mekanis. Kemudian pengaturan jarak tanam atau populasi ya, populasi tanaman itu juga menjadi satu metode kontrol teknis. Sudah dua ya, secara mekanis maupun secara teknis. Kemudian biasanya juga diterapkan metode pengendalian yang lain.
Kemudian di perkebunan misalnya tanaman karet misalnya ya, sama sebenarnya dengan tanaman semisal tadi ya. Dilakukan pengolahan tanah itu juga menjadi satu metode pengendalian yang diterapkan. Kemudian yang kedua misalnya kalau tadi digunakan LCC ya pada tanaman perkebunan misalnya, itu juga menjadi satu metode yang diterapkan di situ ya. Jadi beberapa metode pengendalian gurma yang bisa diterapkan dalam satu musim tanaman atau pada tanaman tertentu. Nah, jadi pada prinsipnya pengendalian secara terpadu adalah penggabungan beberapa metode pengendalian gurma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi macam-macam metode pengendalian gurma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.